Madinah merupakan tempat persinggahan para pedagang pada masa itu. Kota tersebut memiliki banyak bangunan yang cukup megah untuk menyambut mereka. Tepat di timur Masjid Nabawi, tampak sebuah bangunan yang akan membuat kita takjub. Ketakjuban itu bukan berasal dari keindahan bangunan tersebut, melainkan kesederhanaan bangunan tersebut daripada bangunan lainnya. Tentu itu bukan karena tidak kuat untuk membangun rumah yang megah, melainkan karena pemiliknya merupakan seorang pedagang yang sudah melanglang buana. Tempat tinggal yang sederhana itu merupakan kediaman Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Sabit menyebutkan Anas bin Malik pelayan Rasulullah SAW pernah memperlihatkan kepadaku tempat minum Rasulullah yang terbuat dari kayu yang keras dan dipatri dengan besi. Kemudian Anas berkata kepadaku, "Wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah. Dengan gelas kayu inilah Rasulullah minum air, perasan kurma, madu dan susu." Hadis riwayat Tirmizi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang meski mempunyai kekuasaan, tidak lantas kemudian kehidupannya pun harus diistimewakan dan dibalut dengan materi. Beliau memberikan contoh kepada umat manusia agar tidak menjalani hidup secara glamor. Dalam kisah lain yang diriwayatkan Ummul Mukminin, digambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak tidur di tempat yang mewah. Sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah SAW terdiri atas kulit binatang, sedang isinya adalah sabut kurma. Hadis riwayat Tirmizi. Mendengar hal tersebut, para sahabat pun jadi penasaran. Apakah benar seorang yang suci, berkuasa dan kesayangan Tuhan tidur hanya beralaskan tikar? Kemudian Hafsah pun bertanya, apa yang menjadi tempat tidur Rasulullah SAW? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kain dari bulu yang kami lipat dua. Di atas itulah Rasulullah tidur. Pernah suatu malam aku berkata dalam hati, sekiranya kain itu aku lipat menjadi 4 lapis, tentu akan lebih empuk baginya. Maka kain itu kulipat 4 lapis. Manakala waktu subuh, Hafsah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa yang engkau hamparkan sebagai tempat tidurku semalam? Lantas Hafsah menjawab, itu adalah alas tidur yang biasanya Nabi Muhammad SAW pakai. Hanya saja aku lipat 4, aku kira akan lebih empuk. Maka Rasulullah SAW membalas, kembalikan kepada asalnya. Sungguh disebabkan empuknya, aku terhalang dari sholat di malam hari. Hadis riwayat Tirmizi. Kisah tersebut kemudian tersebar ke penjuru negeri. Para sahabat juga mendengarkan hal demikian, termasuk Umar bin Khattab, hingga air matanya tidak dapat terbendung. Padahal Umar bin Khattab terkenal sebagai pemuda yang gagah perkasa, hingga disegani banyak orang, baik dari kawan maupun lawan. Kita tahu sendiri bahwa dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setan pun segan dan takut dengan Umar. Kalau Umar sedang lewat di suatu jalan, setan pun akan menghindar dari jalan yang dilaluinya dan memilih lewat jalan yang lain. Keperkasaan Umar sudah benar-benar menjadi buah bibir di kalangan umat Islam. Karena itu fenomena Umar menangis menjadi peristiwa yang sangat mengherankan. Lantas mengapa singa padang pasir ini sampai menangis? Suatu ketika Umar pernah meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Ia pun mendapati Rasulullah SAW sedang berbaring di atas tikar yang sangat kasar. Sebagian tubuh beliau berada di atas tanah. Beliau hanya berbantalkan pelepah kurma yang keras. Aku ucapkan salam kepadanya dan duduk di dekatnya. Aku tidak sanggup menahan tangisku, ujar Umar bin Khattab. Rasulullah SAW yang mulia pun bertanya kepada Umar, mengapa engkau menangis wahai Umar? Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasulullah? Tikar ini telah menimbulkan bekas pada tubuh engkau, padahal engkau ini Nabi Allah dan kekasihnya. Kekayaanmu hanya yang aku lihat sekarang ini, sedangkan Kisra dan Kaisar duduk di singgasana emas dan berbantalkan sutra. Mendengar jawaban Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka telah menyegerakan kesenangannya sekarang juga, sebuah kesenangan yang akan cepat berakhir. Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang bepergian pada musim panas. Ia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian berangkat dan meninggalkannya.
Baginda Nabi Muhammad SAW hidup dengan sangat zuhud, sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, betapa beliau hanya mempunyai 2 baju, tidur di atas daun pelepah kurma, perutnya selalu lapar, bahkan pernah diganjal dengan batu dan sangat sedikit tidur.